Halo, jadi hari ini kita akan mewawancarai narasumber kita untuk tugas mata kuliah psikodiagnostik kedua. Jadi ditunggu ya video wawancaranya. Oke, Dra? Oke, langsung aja. Halo semua. Hari ini saya kelompok 3 bersama partner saya, Ardra. Jadi saya ingin melakukan wawancara terkait pendidikan yang telah diberikan tema oleh Ibu Sri Cahya Kencana. Jadi di sini kami sudah bersama narasumber dari salah satu siswa SMA negeri di Jakarta Selatan. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu untuk makin akrab, oke? Jadi, halo, kenalin, nama saya Zahren. Ini partner saya. Nama saya Ardra Budi Pratama. Oke. Nama saya Rama Diputra. Oke. Umurnya berapa? Umur saya 18 tahun. Oh. Mungkin kita langsung aja ya ke pembahasan mengenai pertanyaannya. Sebelumnya dikasih tahu waktunya sama partner saya. Jadi wawancara ini akan berlangsung selama 15 sampai 20 menit, Bang. Oke. Terus jawabannya nggak ada benar atau salah. Jadi semaksimal mungkin bisa dijawab dengan apa adanya atau Iya, sepengetahuan Iya. Anda. Oke. Jadi jawabannya itu sangat membantu kita buat mengetahui bagaimana dinamika sosial yang Di lingkungan. ada di lingkungan pertemanan itu. Oke, bisa mungkin langsung pertanyaan? Oke. Secara umum tuh bagaimana pendapat Rama itu tentang kehidupan sosial di sekolah? Menurut saya sih kehidupan sosial di sekolah tuh ibarat kayak apa ya? Kita saling membantu lah. Iya. Kita saling membantu gitu dalam kayak mengerjakan tugas. Misalnya kita dalam ngerjain matematika gitu, kita nggak ngerti, kita bisa nanya teman kita yang lebih ngerti kayak gitu. Pertanyaan wawancara selanjutnya, saya akan menanyakan bagaimana kamu menggambarkan hubungan dengan teman-teman di sekolah? Saya sih menggambarkan gambarannya tuh kayak gimana ya? Gambaran saya sama teman-teman saya tuh kayak ya udah kayak pertemanan aja gitu loh, kayak udah saling main bareng. Iya, anak SMA biasa aja. Kalau Rama punya kelompok pertemanan nggak kayak geng-gengan gitu? Kayak geng gitu. Kalau geng sih nggak punya ya, saya lebih suka main sama siapa aja kayak gitu. Oh, Berarti nggak terlibat. nggak pilih-pilih gitu? Nggak pilih-pilih, nggak terlibat geng-geng, ya nggak terlibat. Terus seberapa dekat dengan teman-teman di SMA? Ada yang deket banget? Ada yang deket banget, ada yang ya udah saling sapa aja. Kalau yang deket banget tuh biasanya kayak ya udah saya main sama dia tiap hari gitu, tiap hari ketemu sama dia, kayak seminggu minimal ya 4 kali lah ketemu. Oh, itu yang deket banget? Iya. Termasuk gak kalau ada masalah atau hal-hal yang sedikit privacy yang gak banyak orang tahu, itu bisa diceritain ke temen itu? Bisa Ya. banget, bisa banget. Ini ada pertanyaannya nyambung. Kalau misalkan Rama ini ada masalah, bagaimana sikap teman-teman Rama? Yang pertama sih kan saya biasanya mulai curhat dulu nih ke teman saya kalau saya punya masalah. Oh, curhat. Anak teman saya tuh biasanya bantuin cari solusi buat mecahin masalah itu. Jadi positif sekali. Ini mau nanya tentang pengaruh teman terhadap perilaku Rama sendiri. Pertanyaannya tuh, apakah teman-teman Rama ini mempengaruhi cara Rama bersikap atau bertindak di sekolah? Enggak sih, mungkin kalau mempengaruhi cara belajar, mungkin mempengaruhi ya, tergantung temannya sendiri. Kalau emang tergantung saya juga milih teman kan yang bisa diajak buat belajar bareng. Jadi itu mempengaruhi ke cara belajar saya juga. Oh iya, berarti positif ya. Jadi berpengaruh. Terus selanjutnya nih, sedikit nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Apakah lingkungan pertemanan Rama ini lebih banyak memberikan pengaruh positif atau negatif? Mengapa? Kalau positif, kenapa? Kalau negatif? Yang Ada positif negatifnya sih, tapi kalau dibilang banyak yang mana, saya nggak bisa nentuin ya banyak yang mana. Oke. Kalau positif ya kayak tadi, misalnya saya bisa belajar bareng sama dia, saya jadi lebih tahu hal-hal yang baru buat saya. Nah kalau negatif tuh biasanya ke hal-hal yang kayak
Ya, mungkin teman saya ada yang main slot gitu. Ya, tapi itu nggak mempengaruhi buat saya. Mereka main slot ya udah mereka aja, saya nggak perlu ikut. Oke, selanjutnya pertanyaan tentang komunikasi dalam pertemanan di SMA. Terus bagaimana cara Rama ini dan teman menyelesaikan konflik jika terjadi masalah bersama? Yang pertama sih, yang pasti kita bakal diskusi sih. Kita bakal ngumpul bareng di satu tempat. Nah, kita bakal ngomongin masalah tersebut. Nah, nanti bakal dicari solusinya bareng-bareng. Oh, baik. Terus pertanyaan terakhir mungkin dari saya, apakah Rama ini bisa menyampaikan pendapat Rama ini dengan bebas kepada teman-teman Rama? Apakah ada tekanan untuk Oh, nggak ada. Saya Bebas. bisa bebas ngasih pendapat ke teman-teman saya. Teman-teman saya pun juga nerima pendapat saya. Jadi saling mendengar, iya terbuka juga gitu? iya. Ya. Jadi saya lanjutin ya pertanyaannya. Ini dari saya nih. Jadi saya mau nanya nih, kalau Rama itu kan namanya masa sekolah itu kan bener-bener indah banget ya, apalagi masa-masa terakhir ini nih pakai seragam di SMA di penghujung itu pasti berat banget kan buat ngatur waktu main sama belajar. Itu gimana sih cara Rama bagi waktu untuk main dan belajar? Yang pertama tuh saya biasanya kalau buat main ya paling saya pulang sekolah main sebentar, pulang sekolah jam 3 saya main paling sampai jam 4 jam 5. Setelah itu saya pulang mungkin malamnya baru belajar. Kuncinya ada di manage waktu ya? Iya. Ada. Oke, terus kalau dari teman-teman Rama sendiri tuh beberapa dari mereka atau mungkin semuanya itu justru lebih ngajak Rama tuh main atau belajar? Beberapa ada yang lebih ngajak main sih. Kenapa tuh kayak gitu? Saya nggak tahu juga ya. Lebih banyak yang ngajak main daripada ngajak belajar. Iya sih. Karena stres tugas mungkin. Iya, Mungkin stres tugas. Jadi nyari refreshing. Iya. Oke, terus nih kalau lingkungan pertemanan Rama tuh apa ya? Bikin Rama tuh jadi semangat ngeraih prestasi akademik gak sih? Kayak misalkan gue pengen deh main sama dia tuh biar gue bisa dapat eligible, gue biar dapat ranking kayak gitu. Ada pikiran Ada. Apalagi teman-teman saya beberapa ada yang eligible juga. Oh, tapi Rama eligible? Hampir. Belum rezeki berarti. Belum. Bisa coba di SNBT. Nah, terus nih gimana sih perasaan Rama kalau temen, apalagi yang bestie banget yang Rama bilang suka cerita sharing masalah itu tuh yang tadi, ternyata nilai dia tuh lebih tinggi dari Rama, prestasi dia tuh lebih baik, dimana secara kalian itu kemana-mana berdua, cerita berdua, ibaratnya kasarnya pun nyontek-nyontekan berdua, tapi nilai dia lebih tinggi nih. Nah, Rama tuh gimana perasaannya? Kalau buat perasaan saya sih, ya saya seneng-seneng aja ya kalau teman saya bisa nilainya lebih tinggi daripada saya kan. Mungkin daya tangkapnya kan beda ya tiap orang. Tapi kalau buat masalah ulangan, kalau bisa nilai dia lebih tinggi, ya saya rada kesel lah. Kan kita sama-sama nyontek tapi nilai dia lebih tinggi. Tapi kalau masalah nilai raport, wajar. Nggak apa-apa. Saya kayak emang daya tangkapnya beda-beda kan. Dia juga les soalnya. Saya enggak. Kira-kira saya kenal nggak? Kenal. Oh. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih. Pernah gak sih Rama tuh ngeliat atau ngalamin nih perlakuan yang gak nyenengin, kayak misalkan Rama dibully, dikatain, atau ya dibikin tersinggung lah, hal sepele apapun? Kalau dikatain sih sering ya, tapi saya nggak ngerasa tersinggung, saya ngerasa kayak ya udah bercanda aja, nggak ngerasa dibully juga kan, karena saya bisa ngatain balik. Iya, saya balas. Oke. Nah, saya mau balik lagi nih tadi ke pertanyaan yang soal
nilai teman kamu lebih tinggi, itu tuh menurut kamu itu memotivasi kamu nggak sih secara ya akademik, maksudnya kayak oh nilai dia lebih tinggi padahal kita sama-sama main bareng, nakal bareng lah, terus nilai dia lebih tinggi, itu ada yang jadi motivasi Rama nggak di situ? Jujur itu bakal jadi motivasi saya. Saya ngerasa kayak kalau teman saya ini saingan saya, tapi dalam hal akademik, bukan dalam pertemanan ya. Oke, baik. Oke, terus gimana nih tanggapan Rama, tanggapan kelompok pertemanannya kalau ngelihat ada perundungan, bully? Biasanya tuh ini lagi marak banget sih di SMA ya, terutama. Kan banyak tuh sikap kayak acuh atau enggak malah dirangkul. Oh, iya. Kalau buat saya sih, saya lebih tipe yang ngerangkul orang-orang yang dibully ya. Kalau teman-teman saya mungkin ada yang biasa aja, dia cuek gitu kalau ngeliat. Iya. Atau bahkan ada yang ngebully. Oh. Ada yang ikutan. Tapi enggak. Okay. Aman. Oke, next. Selain masalah akademik nih, teman-teman Rama tuh ngedukung nggak sih minat bakat yang Rama punya? Kayak misalkan Ram, lu tuh jago nyanyi deh, kayaknya lu coba ikut les nyanyi deh atau ikut lomba nyanyi deh. Ada yang kayak gitu nggak? Oh, ada sih. Biasanya teman dekat saya pasti kayak gitu, pasti ngedukung saya. Nah, kalau Rama sendiri bakatnya apa di luar akademik? Saya punya bela diri atau hobi bang? Hobi futsal saya. Kalau bela diri apa tuh kalau boleh tahu? Taekwondo saya. Main musik atau main musik, gitar bisa. Nah, itu bisa berpotensi kalau teman-temannya mungkin kece nih dia nih. Nah, terus pernah ikut kejuaraan dari situ? Ikut kejuaraan saya taekwondo. Juara, alhamdulillah. Tapi ada kepengenan nggak mau maksudnya nekunin lagi ke bela diri itu? Mungkin saya bakal pindah cabang ya, dari taekwondo saya pengen pindah cabang ke cabang yang lain. Pengen nyoba bela diri yang lain. Ada contoh? Boxing. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Ada kebiasaan baru yang positif yang Rama dapetin setelah bergaul dengan lingkungan pertemanan nggak dari teman-teman? Ada. Saya lebih suka ngadain acara gitu buat teman-teman saya, tapi acara itu acara sosial gitu, kayak buat berbagi ke orang lain. Gitu. Nah, itu saya antisipasinya enak banget ikut gituan. Terus nih selanjutnya, apa ada nggak sih interaksi sama teman-teman di sekolah berlanjut secara intens melalui sosial media, kayak mungkin pacar gitu, yang awalnya cuma sebatas tugas, lama-lama jadi suka jadi motivasi belajar? Ada. Kalau enggak mungkin biasa kan kalau nongkrong gitu ada grup. Berlanjut ke grup WA. Ada itu. Ada. Kira-kira dari positifnya itu dari situ tuh apa? Positifnya jadi kita nambah teman belajar aja gitu loh. Kan awalnya kayak teman biasa nih, paling cuma nanya-nanya tugas, kali ini bisa belajar bareng gitu. Lewat online gitu ya? Iya. Oke. Ini kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Menurut Rama, ada nggak sih konflik yang lebih sering terjadi saat interaksi langsung di sekolah atau saat berkomunikasi lewat media sosial atau grup chat? Ada sih, biasanya konflik-konflik kecil kayak gitu ya, kayak percikan-percikan gitu pasti ada, entah karena saling ngejek gitu, mungkin yang satu moodnya lagi nggak bagus jadi ke bawah panas juga kan. Kalau langsung juga ada, biasanya saling ledek-ledekan juga gitu. Tapi kalau Rama ada di posisi itu, maksudnya di tengah-tengah itu, kira-kira Rama tuh sikapnya gimana tuh? Nenangin kah atau namanya anak muda makin saya lebih nenangin yang panas ini sih, biar nggak berantem. Saya nggak mau teman-teman saya berantem. Berarti Rama nih orangnya nih penengah. Keren. Oke, udah sih itu aja pertanyaan dari saya, dan
partner saya. Nah, kira-kira gimana perasaan Rama setelah kita wawancarain? Seru sih, enjoy aja saya bawaannya, nggak ada tekanan gitu loh kalau diwawancara gitu. Ada yang mau disampaikan nggak untuk para bullying, perundungan di luar sana yang ini benar-benar masih marak banget sih, berita-beritanya juga, kasus-kasusnya. Ya, Kata-kata Mas Rama. stop bully lah, karena kalian juga pasti nggak mau kan misal nanti punya anak kalian dibully juga. Bener. Ini ya hukum alam ya, Iya. balik lagi. Oke, terima kasih ya Rama buat jawabannya yang menurut kami berdua itu sangat membantu untuk kami mendalami lingkungan sosial di pendidikan, terutama di sekolah menengah Jawaban atas. narasumber juga bakalan rahasia, aman. Bakalan Dijamin kita rahasia. rahasiain. Betul. Privasi sama. Oke. Terus wawancara ini mungkin bisa diakhiri ya sampai di sini. Mungkin udah 15 menit lebih. Iya. Jadi misalkan kalau ada yang mau disampaikan udah nggak ada. Ada. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih ya Rama. Terima kasih ya Rama. Ya, terima kasih. Dadah. Ya. Terima kasih.